Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, oleh cinta-Mu yang sungguh luar biasa bahkan tidak terbatas. Dan kami sungguh bersyukur di dalamnya. Di pagi hari ini, kami akan belajar dari firman-Mu. Mampukan kami mendengar, mampukan kami memahami, terlebih mampukan kami untuk melakukannya di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka yang membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema perenungan kita di hari ini rendah hati. Umpama diongan penah. Dalam tradisi pengajaran Kristen mengenai dosa, dikenal istilah 7 dosa besar dan 7 dosa mematikan. Urutan pertama adalah kesombongan. Kesombongan dianggap sebagai akar dari semua dosa lain. Mengapa demikian? Karena kesombongan merupakan sikap yang merasa diri sendiri paling tinggi, paling benar di hadapan orang, bahkan Tuhan. Sikap inilah yang disoroti oleh Stefanus dalam pembacaan kita hari ini. Bagian bacaan hari ini merupakan bagian akhir dari total 52 ayat perlawanan Stefanus menentang keras bangsa yang tegar tengkuk, bahkan juga sombong. Sebagai orang yang diadili, Stefanus tidak melakukan pembelaan diri terhadap semua tuduhan kepadanya. Ia justru mengingatkan bangsa itu akan penolakan untuk tunduk kepada Tuhan sejak nenek moyang mereka. Padahal sangat jelas bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan yang harus menyertai mereka melalui orang-orang yang taat kepadanya.
Sikap tegar tengkuk membuat mereka tidak mau menundukkan tengkukannya di hadapan Tuhan dan tidak mau memikul kuk yang ditawarkan Yesus kepada mereka. Setelah membunuh Yesus, mereka kemudian membunuh Stefanus yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Sungguh suatu hal yang sangat memalukan bagi yang disebut sebagai pilihan. Kisah ini tentunya juga menjadi peringatan bagi setiap kita, setiap orang yang menganggap diri sebagai umat Tuhan. Posisi sebagai umat tidak bisa dijadikan dasar untuk menyombongkan diri dengan cara merasa paling tinggi, merasa paling benar. Identitas sejati pengikut Kristus itu justru nampak dalam kerendahan hatian sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa rendah hati dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami kembali diingatkan untuk menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat Tuhan yang memiliki sikap rendah hati. Mampukan kami. Saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong, menganugerahkan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang ada di jemaat Palangka pun juga di cabang kebaktian Murung Raya. Tuhan memberkati kami dalam tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya semuanya boleh kami kerjakan, kami boleh laksanakan dengan baik, bahkan dengan takut akan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, pun juga yang dalam pemulihan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan pendampingan dari para medis ataupun juga keluarga. Dan dari semua itu, nyata cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas melalui kesembuhan yang mereka alami. Hidup dan kehidupan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, kerinduan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.